Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Kurniasi Mamora, NIM 0309193140, mahasiswa semester 3 jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 4, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video kali ini teman-teman, Sari akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Kebudayaan Indonesia, dosen pengampu Ibunda Nuriza Dora M. Hum, yaitu membahas tentang sistem pengetahuan suku Batak Mandailing dalam acara pernikahan. Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Kota Medan memiliki 21 kecamatan, diantaranya adalah Kecamatan Medan Barat, Medan Deli, Medan Kota, Medan Timur, Medan Tuntungan, Medan Polonia, Medan Maimun, dan lain sebagainya. Saya sendiri tinggal di Kecamatan Medan Timur, tepatnya di Kelurahan Pulau Brayan Bengkel, Komplek PJKA. Sistem religi yang ada di Kelurahan Pulau Brayan Bengkel terdapat dua sistem agama, yaitu ada agama Islam, ditandai dengan tempat ibadah yaitu Masjid Taqwa Muhammadiyah. Yang kedua ada agama Kristen, ditandai dengan adanya gereja HKBP di Kelurahan Pulau Brayan. Sistem teknologi di Kelurahan Pulau Brayan Bengkel yaitu sistem teknologi di bidang kesehatan, di mana dahulu terdapat rumah sakit kereta api yang digunakan orang Belanda pada zaman Belanda, dan rumah sakit ini seiring berjalannya waktu mengalami beberapa kali renovasi, dan sekarang rumah sakit ini diganti dengan nama Klinik Mediska Pulau Brayan yang diresmikan langsung oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bapak Edi Sukmoro di Pulau Brayan 28 September 2019. Nah, klinik ini sekarang digunakan oleh masyarakat sekitar maupun pegawai-pegawai kereta api. Sistem pengetahuan suku Batak Mandailing. Di dalam suku Batak Mandailing terdapat yang namanya Makobar. Nah, Makobar dalam konteks budaya Mandailing dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara Siriaon, pesta dalam suasana gembira, maupun Silulutun, pesta dalam suasana duka cita. Nah, makobar di sini adalah makobar di dalam acara pernikahan, di mana di dalam makobar ini terdapat banyak sekali nasihat, pesan, dan arahan dari para keluarga untuk pengantin baru dalam menghadapi bahtera rumah tangga. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana suku Batak Mandailing dalam melakukan upacara makobar di pesta pernikahan, simak video berikutnya. Yang mendatang kuliah ini yoga di pulang guru-guru di lamarion ina guru-guru kita yoinang naleng ko tos sinon nadong di jolongan nang tolonglah guru dan guru dari nang dohon guru dari nang suami tolonglah dari nang orang dari sisi orang tutup dari nang dari sisi orang kurang guru kontra ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inang bilang udah saya inang ini mulai dari saya namun di hari ini sudah berganti nama yang mengasihi, yang menyayangi. Nampak
Dominang. Nomor urut di Ketemu orang tua pulang. Bukan hanya lagi api di rumah ini, umi di rumah ini. Mendengar surat kami tersirat. Cuma dengan petunjuk di beberapa di Olina. Maksudnya Lina Panginoon Tuhan na kakubere rumah. Kobol tom dito badan Lina. Tinawag Panginoon simbol Tuhan ka. Tuhan narang sa sumuli na bere. Anda lagi mulu. dua tahun belum sih kan tidak sih berdua Lina. Maksudnya Lina. Sa pangalupa sa hindi kay makakinang. Sa pangambe sa panay hindi. Mudara ka magunang lang. Maksudnya na selangkah. Ya ayo na selangkah. Samakan langkah, samakan ayu. Tama. Maksudnya ini irama. Menjadi keluarga yang harmonis. Minang, kalau betul di rumah Indon, telepon barang bomber bagas. Dari semua Minang, habis rapor. Oh, mudah-mudahan Minang, undangan buruk-buruk disimpan di lemari. Kayak buruk-buruk karena dipakai Minang. Artinya ini jangan buruk ini disimpan di dalam lemari, tapi rusak karena dipakai. Kita maksudnya nanti sebuah nanti pada momen ini 6 jadi mundurnya dia tadi mencari air yang bening, dia nggak mau air yang bening. Jadi artinya apa? Apapun usaha kita usahakan jangan menyalahi menurut kepercayaan ataupun agama kita, artinya halal. Jadi begitu pula tadi telur yang di dalam itu apa namanya ada isinya kuning biar namun tujuannya ini intinya semua yang ada di dalam itu umpama ini senada seirama bahasa tafsirnya itu lalu persaingan semua kira apa lalu persaingan berapa ngambil sapanya itu waktu bincang waktu dulu mudah-mudahan harap jadi sekecil apapun permasalahan itu di rumah tangga pasti ada permasalahan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kita lain jenis lain kelamin pasti ada pertengkaran. Namun pertengkaran itu, andai kata pertengkaran itu di dapur, jangan sampai permasalahan itu ke ruang tamu. Andai kata terpaksa dia ke ruang tamu, permasalahan itu jangan sampai ke kelas. Andai kata terpaksa masuk ke kelas, jangan sampai keluar. Artinya apa? Apapun permasalahan kita di rumah itu cukup kita menyelesaikan. Jangan sempat orang ataupun tetangga atau bangun dan lain sebagainya menyelesaikan permasalahan kita. Padahal permasalahan itu siapa yang bikin masalah? Kita suami istri. Selesaikan dong. Jangan lari dari kenyataan. Berani berbuat. Berani bertanya. Jadi barangkali saya pun dapat begitu pandang mengingat waktu dan lebih banyak lagi nanti acara penyambutan lagi nanti secara rangkaian ini sekaligus ini sebelum istilahnya kita tutup acara kita ini ada barang ini di kami tafsir sana barang buru marbakas inilah adanya jangan pandang ini nilainya namun pertambangan kami tadi inilah kebanggaan bagi kami harus ada jadi secara komunitas sebetulnya harus lengkap di sini pemberian kami ini dan ini kami serahkan bukan hanya kepada anak-anak kita berdua kepada seluruh keluarga besar yang ada di sini artinya apa?
keluarga yang ada di Cilindak manakala diperlukan ini barang yang kami serahkan ini boleh dipakai. Nah, itu. Makanya tadi ada kalimat jangan ini buru-buru disimpan, tapi ini harapan kami buru-buru dipakai. Kemudian satu lagi kepada anak kami hormat, betul memang Bina Lestari Pane ini badannya sudah besar. Sekolahnya pun alhamdulillah sudah sesuai dengan kemampuan orang tuanya sudah ada. Namun yang namanya sekolah rumah tangga ini tidak ada tangga. Coba kita tanya nenek kita dia mau 100 tahun, ada tangganya rumah tangga? Ada problem. Jadi harapan kami kepada anak kami teman, pasti kita dia sayangi sebagaimana menyayangi dirimu sendiri. Anak kami ini Bina Lestari ini sudah besar memang, tapi masih butuh bimbingan dan usaha. Artinya apa? Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah mengingatkan kepada kita semua, khususnya apapun permasalahan itu kita harus musyawarah. Wasawirhum bil amri. Musyawarah. Apapun yang akan kita inginkan, apa yang diinginkan dibina, apa yang diinginkan di Muhammad harus dimusyawarahkan. Jangan mentang-mentang Muhammad nanti yang jadi murid. Nah ini maunya saya. Musyawarahkan. Jadi barangkali kita ada doa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan rumah yang kami berikan ini, serah-serahan barang ini, mudah-mudahan menarik umat lebih mulia pada ini. Manusia sudena, nawarkan sudena. Alhamdulillah hasana. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan untuk menjadi saksi dari dunia sampai akhirat dalam peresmian pernikahan Boru Nami Dot Babere Nami. Dan sekaligus kita jangan lupa menyampaikan selawat bertuliskan salam kepada Nabi kita, Nabi dan pemimpin kita dari dunia yang gelap dalam peradaban. Yang pertama dilaksanakannya secara ibadat, yaitu yang telah dilaksanakan tadi pagi. Iya, ucapkan betul. Ini sudah selesai secara ibadat. Tentunya yang kedua ini masuk secara adat. Ini adat budaya. Kenapa dibikin secara adat? Kenapa kami ini duduk di sini semua memberikan pencerahan, memberikan pesan kepada kamu pengantin baru, Raja Sehari, berdasarkan adat. Kok kami dia jadi adat? Biar kamu tahu adat. Itu artinya itu, biar tahu kamu adat. Apa adat itu? Baik dari suku mana saja pun adat itu adalah untuk mendidik kita lebih tertib, lebih sopan, lebih aman kepada sesama. Adat, ajaran damai, ajaran tertib. Saking tertibnya tadi, mau ngomong aja ada aturannya. Kambingnya dulu, bapaknya dulu, anak burunya, moranya. Itu adat yang mengatur. Ini tuntut kepada kamu biar tahu adat, mengikuti adat itu. Apa pesan adat yang pertama yang harus kita ingat? Ingat, di kota Medan ini aja, Jokowi aja orang Jawa memberikan pesan kepada menantunya, patuh hanguluan, tulis hanguluan. Apalagi kita yang tinggal di sini, patuh hanguluan, tulis hanguluan. Mungkin kamu kurang ngerti bacanya, makanya agak susah. Itu pesan adat. Apalagi yang dipesan, kita hanya menyampaikan aja. Ite mahamu amalu. Ite mahamu bismillah. Tinggi mahamu bismillah. Itu pesan adat yang paling utama. Kenapa? Maaf terlebih dulu, orang yang kemalangan gak ada undangan. Tapi kita harus tahu, datang.
Patun hanguluan tulis sama buat. Sopan dan santun terhadap sebelum. Jangan dibilang orang nanti, ai baru paling gado-gado nih, hoi. Macam mana yang santun menurut adat Batak? Tadi sudah nampak punya di sini. Yang mana bumu, yang mana kumu, yang mana tulangmu. Dari mana bu? Itu ajaran adat. Dari mana tulang? Jangan panggil hoi. Manusia zaman now sekarang banyak yang seperti itu. Kami tidak mau orang dari sana nanti mengatakan baru paling sama boto adat. Baru paling betul-betul baru raja. Nama boto adat dan nama boto na satu na sopan. Karena apa? Pesan orang-orang tua di orang-orang anak kita. Apa pesannya? Lambok bulung nyeme na lambok marlidung. Lambok lidung ginege di madalan ni halak maralan. Sopan dan santunlah terhadap orang tua. Itu pesan secara adat. Kalau ini mungkin kepada babere kami. Ya, penyampaiannya ini kepada babere kami, Pak. Kalau tujuannya ikut sama bapak rombongan dari orang laki-laki. Jangan dilihat ini hanya apa ini. Memang inilah kebanggaan kami. Inilah yang diwariskan kepada kami secara adat. Apalah artinya tidak. Inilah yang kami banggakan sampai sekarang. Kurang lebihnya itu kami ikuti. Ini yang diwariskan kepada kami. Yang diwariskan ada. Melaksanakan upah-upah. Kenapa dibikin upah-upah? Upah-upah ini orang tuanya memberikan upah-upah menunjukkan keikhlasan, menunjukkan kebesaran hatinya, menunjukkan kebanggaan bahwa saya sudah menjadi seorang mertua. Pangkat yang tertinggi di adat Batak apa? Baik Osim Malungun, baik apa saja, sama saja. Tubuhan anak memasuki rumah baru, pamuli boru, dok mana bapak anak. Onder nanti pion nak pun, onder nanti pion dari tahun. Jadi jangan kamu anggap ini terutama kepada guru kami. Ini kan hanya biasa-biasa saja, tidak. Secara moral ini dituntut kamu dan patuh kepada adat. Yang mana patuh kepada adat, sopan dan santun terhadap orang tua. Itu secara umum kalau ada. Karena waktu tidak. Ada waktu tidak. Saya memberikan pandangan secara umum. Ya, secara umum. Mana secara umum? Kalau ditengok di KTP kamu mungkin pekerjaan ikut orang tua. Laki-laki pun kayak gitu, perempuan pun kayak gitu. Setelah ucap kabul, bilang sama Bapak Ngulu, Bapak Ngulu, tukar KTP saya, pekerjaan saya ikut suami. Kalau penghulunya nggak mau, mungkin penghulunya yang bangun. Jadi kepada buruh kami, mungkin secara formal kamu sudah lebih tinggi dari kami ini. Mungkin kamu udah ada yang sarjana, kalau kami SH juga ya, tapi susah hidup. Nah, kan itu. Baru kami semalam sebelum ucap kabul, tadi sebelum ucap kabul masih seorang gadis. Tapi kalau sudah ucap kabul, resmi menjadi seorang istri. Istri 5 huruf. Apa itu istri? Jangan kita hanya pandai ngomong aja. Saya kan sudah menjadi seorang istri. Ingat, ikut suami. S1, S2, S3, SA, pun di kampus lain nggak ada yang pacaran. Ikut suami. S, sabar. Apa sih yang mau saya sabarkan? Di sini perlu kami sampaikan. Boleh tanya sama yang sudah lebih berpengalaman dari kami. Sabar itu banyak. Kalau dulunya kamu bangun jam 7, jam 9, jam 10, paling-paling mama yang merepek. Tapi kalau sudah menjadi seorang istri, harus kita cepat-cepat bangun. Jangan sekali-kali duluan suami bangun daripada istri. Iya Bu ya? Mau parjolo di sabina ngocan istri na hatala tidak. S D taat kepada suami. Ustaz saja mengatakan
seorang istri tidak dibenarkan meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Tidak perlu takut kepada suami. Karena apa? Sudah ada undang-undang KDRT yang disetujui, disahkan oleh pemerintah yang melindungi seorang istri. Ada kan? Ada undang-undang KDRT. Taat kepada suami dan perempuan. R. Rahasia di dalam rumah tangga. Rahasia di dalam rumah tangga ini apa? Mungkin salah satunya, apalagi zaman now, zaman sekarang, mungkin suaminya pulang jam 2, jam 3, jangan bilang-bilangkan sama orang. Itu rahasia dalam rumah tangga. Kalau ajaran Batak, naborumu mainan pangadu-aduanmu, ulekku mangadu-adu tunat terasi. Ya, naborumu ma pangadu-aduanmu, ulekku mangadu-adu tunat terasi. Iman yang sering kita dengar, keimanan ini macam mana? Istighfar dan istiqomah. Kok lari ke situ? Ingat, mama kita kadang salah ngomong astagfirullahaladzim. Artinya apa? Menyadari kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki. Ya, menyadari kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki. Jadi ini pesan-pesan. Kalau pesan mungkin banyak sudah disampaikan. Kalau yang merasakannya kesan menjadi raja sehari kamu, ya bukan baru. Kami ingin menitipkan pesan kepada kamu agar kamu bisa mengikuti, ya bisa kamu jalankan. Kami menginginkan kepada yang pertama kedua mempelai ini, ulak kamu ini menjadi tulus-tulusan nyala. Ali anggiat mamu gadis turun. Kami dangono mabege ida kokalak boru panina dan semerani boru panin semarara di. Mailah kami mabege. Alang ingot do dihamu di pesan-pesan adat. Bangga do martua marsangat sudi aku marga panil dalam jalan itu kan. Betul-betul mereka boru panin. Boru raja, nama boto adat dan nama boto. Itu harapan kami. Yang terakhir kepada Bapak, rombongan dari pengantin laki-laki. Mungkin agak janggal, mungkin kamu dengar. Kami tahu, kami sadar, boru kami ini masih boru kurang ajar. Masih banyak yang belum kami ajarkan. Apalagi dalam melaksanakan tugas-tugas di dalam rumah tangga. Mungkin di pemerintahan orang mengatakan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Kami menginginkan garis-garis besar menjalankan mahligai rumah tangga. Sudah banyak juga yang kami ajarkan, tapi masih banyak juga yang belum. Kami sangat mengharapkan kepada Bapak dan Ibu dari pengantin laki-laki, tolong Pak, bimbing dan ajari boru kami ini. Jangan menyimpang dari ajaran adat, jangan menyimpang dari ajaran agama. Karena inilah kebanggaan kami. Kalau nantinya menyimpang, mungkin orang-orang Bapak pun sudah juga. Kami pun lebih malu juga. Jadi mari sama-sama. Apalagi boru kami ini menurut tradisi kita. Boru kami ini udah piginya dari sini. Artinya bukan lepas tanggung jawab kami. Karena mungkin budaya kita ada perbedaannya Pak, makanya saya mengatakan demikian. Ya. Harapan kami, penuh harapan kami kepada Bapak dan Ibu dari pengantin laki-laki. Tuntun dan bimbinglah menantumu ini, biar jangan menjadi buah bibir orang, biar jangan menjadi cibiran orang. Ya Pak ya. Ini khusus kepada babere kami. Siapa namanya? Nurman. Mungkin di sini pun sudah banyak orang tahu. Kamu manggil mertuamu di sini jangan panggil bapak. Itu ajaran adat Tapanuli Selatan. Tulang. Ya. Masa istrimu manggil bapak, kamu manggil bapak juga. Sama kami agak riskan ini deh. Panggil tulang, ya. Nah, kalau di sini, kalau saya juga kamu lah, itu nggak utang kan.
Kalau di sini jangan panggil bapak sama mama, panggil pulang. Ajari inang. Pak Inan di Kesebuosong ini berkelanjutan. Jangan panggil bapak, panggil pulang. Jadi guru kami pun kayak gitu juga. Sama mertuamu, walaupun dia lain tidurnya, panggil bau nang. Asin ako kalak kubur nila na mabuto ana. Ulang pain na suamimu, panjang mo busay. Ya, itu harapan kami. Serasa itu yang bisa disampaikan. Di sini tadi udah disampaikan Pak Pesat Parang teh. Nah, Pesat Parang mudah-mudahan bisa memanfaatkan sonde pun di amat anak ini unangon buruk di sipanan buruk dipakai dong. Saung jelasnya di dari udan. Jadi saya rasa itu yang kita sampaikan. Melalui pasangan anak pangumpa, umpama itu menurut balan mungkin ada undang dalam pada dokter. Saya tambahin saya. Haporas mesti terus kesini nama rukun malbahan. Horas jalan terkis, kamu pengantin baru. Songoni dohot anak baru nami. Sialaman saja dong. Selindang, tapi jangan lupa amal ibadah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang baik, kurang semua bagus. Sekali dulu teh. Karena itu makanan besar. Ini Lemi juga, lemi. Enggak, belum. Baru minum. Teman baru. Pindah. Kalau enggak, siap-siap pindah. Salah. Terima kasih juga ada ayah tua udah dia datang saat acara terus ini. Terima kasih ini Pak Abi yang udah memberikan kasih sayangnya.
diterima Tony Doha Prada. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, dan bersama Rasulullah yang mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih saya ucapkan kepada tulang sama omongan yang sudah memberikan nasihat untuk mengiringi langkah-langkah kami ke depan. Jadi harapan saya pribadi, bimbinglah kami terus, jangan lepaskan kami, bimbing kami terus untuk melanjutkan langkah kemahna kami ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Islamia Ritonga terkait makna yang ada di dalam tampah seperti nasi, ayam kampung, udang, ikan mas, telur, dan garam. Nah, Bu, di sini saya mau tanya makna yang di dalam tampah itu. Yang pertama nasi, itu maknanya apa ya, Bu? Jadi dalam rangka apa nih sekarang? Makobar, upah-upah. Upah untuk apa? Untuk pernikahan. Kalau untuk pernikahan, ini nasi tadi yang ditanya ya. Nasi itu sifatnya dia kan warnanya putih, bersih. Berarti tujuannya kita di situ melambangkan nasi itu bahwa kita punya tujuan itu yang bersih dan yang ikhlas, untuk melakukan pernikahannya gitu. Kalau ayam kampung sendiri itu apa maknanya, Bu? Kalau ayam kampung itu di dalam upah-upah itu dia bisa untuk ibaratnya melambangkan, kalau ayam kampung itu sifatnya bisa mengayomi seperti sama anak-anaknya, dan juga dia sangatlah bermanfaat bagi orang banyak, karena ayam kampung ini sifatnya kalau di pagi hari dia selalu bangun duluan. Kalau nggak percaya, adik buktikan sendiri, dia pagi-pagi itu udah bangun duluan membanguni orang, sehingga dia kan memang betul-betul bermanfaat untuk orang banyak. Kalau udang sendiri apa maknanya, Bu? Kalau udang ini dia juga bisa melambangkan, kebanyakan udang ini hidupnya di air yang jernih dia kan. Terus dia kalau dia berenang itu dia maju mundur, mundurnya 2 kali, majunya sekali. Berarti bisa kita mengartikan bahwa udang ini dia sebelum berbuat itu berpikir lebih dahulu, dia nggak sembarangan berbuat, takut menyakitin orang. Makanya kita di dalam upah-upah itu kita buatkan melambangkan itu udang, sehingga kita untuk berbuat sesuatu itu harus berpikir matang-matang dulu. Nah, di sini ikan mas, Bu, maknanya apa ya? Kalau ikan mas itu hidupnya hanya bisa di air bersih. Dia hidupnya hanya di air bersih yang bening. Berarti kita bisa melambangkan kalau ikan mas itu mempunyai ketulusan hati yang memang ikhlas. Bisa juga dibilang kalau di adat waktu upah-upah, kalau ikan mas itu dilambangkan seperti dibilang ikan sape-sape. Berarti tujuannya mudah-mudahan apa yang dicita-citakannya yang sebelumnya tercapai, mudah-mudahan sesudah di upah-upah itu tercapailah cita-citanya. Itu tujuannya. Dan sama kabar ini kan orang tua mempelai wanita menyuapi pengantin, itu maknanya apa, Bu?
itu kan kalau acara upah-upah itu kan ada sistem menyuap sesudah semua memberikan kata-kata nasihat. Kalau upah-upah ini kan sebetulnya tujuannya hanya lambang untuk menyampaikan nasihat kita kepada yang sedang diupah-upah. Jadi kalau sudah selesai semua menyampaikan upah-upah ini, jadi disuaplah yang diupah-upah ini, menunjukkan bahwa mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ke dia itu dapatlah diamalkan dia. Itulah dia tujuannya disuap. Selanjutnya di dalam itu ada telur. Kalau telur ini banyak sebetulnya artinya. Telur itu seperti dia kan ada putihnya, ada juga kuningnya. Kalau putihnya itu bisa juga melambangkan bersih kan, tulus. Ya kuningnya itu dia ibaratnya walaupun di dalam dia terselubung pasti dicari orang. Berarti kita kan mengharap hidup kita itu walaupun kita di mana berada selalu bersinar dan berguna juga bagi orang banyak. Dan juga bisa dia diartikan kalau telur itu bulat berarti dia sepakat, apalagi untuk pasangan suami istri, mudah-mudahan seia sekata sama-sama menuju masa depan gitu. Nah, terakhir garam. Garam sendiri maknanya? Kalau garam ini kan dek, pas kita tahu kalau garam itu sangatlah bermanfaat. Kalau garam itu pamannya sayur, kalau nggak ada garamnya pasti nggak ada rasanya, hambar dia. Jadi mudah-mudahan di dalam pernikahan itu mendapat keberkahan dan keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan apa yang diajarkan kepada pengantin gitu, dan juga dia bisa melaksanakannya sehingga apa yang diperbuatnya sama orang banyak itu bermanfaat gitu. Seperti dia bicara jadi orang mendengarkannya banyak positifnya, itulah harapannya gitu. Baik, semua sudah terjawab dengan baik. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Ya. Dan ini foto saya bersama pengantin, di mana pengantin mengenakan baju adat suku Batak Mandailing, yaitu dilihat dari warna baju yang dipakainya serta aksesoris yang dipakai. Nah, dengan berakhirnya wawancara ini, maka berakhirlah video saya ini. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan teman-teman yang menonton, menambah ilmu teman-teman tentang suku Batak Mandailing yang mengambil adat dalam upacara pernikahan, yaitu makobar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.